Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Hamdan wa syukron lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Insyaallah, kali ini saya akan membahas mengenai materi dari mata kuliah filsafat ilmu, yang dimana dosen pengampus Bapak Harmin Hatta SOS MIKOM, pemateri Bulkis Latifah Wahab dengan NIM 50500121085. Yang akan saya angkat mengenai pembahasan kali ini yaitu sejarah filsafat. Sejarah perkembangan filsafat dari zaman Yunani kuno hingga masa kini. Filosofi yang berarti filsafat juga berasal dari kata Yunani, yaitu philosophia, artinya cinta kearifan. Filsafat adalah usaha untuk memahami atau mengerti semesta dalam hal makna atau hakikat dan nilai-nilai atau esensi yang tidak cukup dijangkau hanya dengan panca indera sekalipun. Zaman Yunani kuno, periode terpenting dalam sejarah peradaban manusia. Karena pada saat itu terjadi perubahan pola pikir yang sangat mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam. Gempa bumi bukanlah suatu fenomena biasa, melainkan suatu fenomena di mana dewa bumi yang sedang menggoyangkan kepalanya. Filosof yang pertama, Thales, pada tahun 546 sampai 624 sebelum Masehi. Ia mengatakan bahwa asal alam adalah air, karena unsur terpenting bagi setiap makhluk hidup adalah air. Air dapat berubah menjadi gas seperti uap dan benda padat seperti es, dan bumi ini juga berada di atas air. Pendapat dari ahli lain, yang pertama, Herakleitos. Segala yang ada selalu berubah dan sedang menjadi. Arche atau asas pertama dari alam semesta adalah api. Api dianggap sebagai lambang perubahan dan kesatuan. Jadi, yang mendasar dalam alam semesta ini bukan bahannya, melainkan aktor penyebabnya, yaitu api. Zaman keemasan atau puncak dari filsafat Yunani kuno atau klasik dicapai pada masa yang pertama, Socrates, 400 sampai 470 sebelum Masehi, merupakan anak dari seorang pemahat Sophronisco. Ibunya bernama Paermarete, seorang bidan. Istrinya bernama Xanthippe, yang terkenal galak dan keras. Beliau adalah seorang guru yang setiap kali mengajarkan pengetahuannya, Socrates tidak pernah memungut biaya. Yang kedua, Parmenides, lahir di kota Elea. Ahli filsuf pertama yang memikirkan tentang hakikat ada. Menurutnya, apa yang disebut sebagai realitas adalah bukan gerak dan perubahan. Yang ada itu ada, yang ada dapat hilang menjadi ada, yang tidak ada adalah tidak, sehingga tidak dapat dipikirkan. Yang ada itu satu, umum, tetap, dan tidak dapat dibagi-bagi, karena membagi yang ada akan menimbulkan atau melahirkan banyak yang ada, dan itu tidak mungkin. Yang terakhir, Plato, 348 sampai 428 sebelum Masehi. Ia lahir di Athena dengan nama asli Aristoteles. Sebagai titik tolak pemikiran filsafatnya, ia mencoba menyelesaikan permasalahan lama, yakni mana yang benar yang berubah-ubah atau Herakleitos atau yang tetap atau Parmenides. Puncak pemikiran filsafat Plato, pemikiran tentang negara, yang tertera dalam Polites dan Nomoi,
Konsepnya mengenai etika sama seperti Socrates, yakni tujuan hidup manusia adalah hidup yang baik atau eudaimonia atau well-being. Zaman yang kedua, yaitu zaman kegelapan pada abad 12 sampai 13 Masehi. Abad pertengahan, filsafat dikuasai oleh pemikiran keagamaan yaitu Kristiani. Skolastik, patristik dibagi menjadi dua, yaitu patristik Yunani atau patristik Timur dan patristik Barat. Tokoh-tokoh patristik Yunani. Yang pertama, Clemens dari Alexandria 150 sampai 215 sebelum Masehi. Yang kedua, Origenes 185 sampai 254 sebelum Masehi. Gregorius dari Nazianze 330 sampai 390 sebelum Masehi. Yang terakhir, Basilius 330 sampai 379 sebelum Masehi. Zaman selanjutnya yaitu pada zaman pencerahan pada abad 14 sampai 15. Muncul seorang astronom berkebangsaan Polandia bernama N. Copernicus yang mengemukakan temuannya bahwa pusat peredaran benda-benda angkasa adalah matahari atau heliocentrisme. Zaman awal modern pada abad 16 Masehi. Pada masa ini, Kristen yang berkuasa dan menjadi sumber otoritas kebenaran mengalami kehancuran, dan juga awal abad kemunduran bagi umat Islam. Muncul berbagai pemikiran Yunani, rasionalisme, empirisme, dan kritisme. Muncul juga seorang intelektual bernama Gerard van Cremona yang menyalin buku Ibnu Sina, The Canon of Medicine. Zaman selanjutnya yaitu zaman modern pada abad 17 sampai 18 Masehi. Pada abad ke-18 mulai memasuki perkembangan baru. Filsuf-filsuf disebut sebagai para empirikus yang ajarannya lebih menekankan bahwa suatu pengetahuan adalah mungkin karena adanya pengalaman indera manusia. Zaman yang terakhir yaitu zaman postmodern pada abad 18 sampai 19 Masehi. Filsafat pada abad ke-19 dan abad ke-20 banyak bermunculan aliran-aliran baru dalam filsafat, yakni positivisme, marxisme, eksistensialisme, pragmatisme, neokantianisme, neotomisme, dan fenomenologi. Muncul filsafat analitis. Ludwig Joseph Johann Wittgenstein 1889 sampai 1951. Ilmu yang ditekuninya adalah ilmu penerbangan yang memerlukan studi dasar matematika yang mendalam. Filsafat ini membahas mengenai analis bahasa dan analisis konsep-konsep. Jadi, itulah tadi pemaparan saya mengenai materi sejarah filsafat. Semoga ada manfaatnya bagi teman-teman semua yang ingin mengetahui bagaimana sejarah filsafat. Jadi ini merupakan hanya sebagian dari banyaknya sejarah filsafat di dunia. Akhirul kalam, waffaqanallahu wa iyyakum ila thoriqil khair. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.